ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada malam pertama kami akan masuk dalam doa 10 hari untuk menanti janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan kami akan merayakan hari Pentakosta. Kami bersama-sama jemaat Tuhan GPDI Anugerah Kalibata City untuk mengambil waktu berdoa 10 hari. Kami rindu Tuhan pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal, dari hari pertama ini sampai kepada hari yang terakhir, yaitu tepat hari Minggu, ya Tuhan, memperingati hari Pentakosta. Kami rindu Roh Allah dicurahkan di atas kami. Kami yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Itu sebabnya kami mohon agar kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kepada kami hati yang terbuka, hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hati yang haus akan dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah kami untuk memberkati kami. Kami mulaikan ibadah doa 10 hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing,
kita bersama-sama mengambil yaitu waktu untuk berdoa selama 10 hari, karena kita akan menanti yaitu janji Bapa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Itu sebabnya kita sebagai gereja Pantekosta, kita mengadakan doa 10 hari ini dengan satu harapan, dengan satu kerinduan bahwa kita rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya sebagai gembala sidang, saya rindu agar jemaat Tuhan setiap pribadi yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus terus mencari yaitu dan memelihara kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan yang belum, saudara, ini adalah satu kesempatan yang baik bagi saudara. Ini adalah satu kesempatan yang berharga bagi kita untuk menerima janji Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk mendasari kita, yaitu di dalam masuk dalam penyembahan kita, dalam doa kita. Karena kebenaran itu, kebenaran firman itu, saudara, membawa hati kita untuk tertuju kepada Tuhan, untuk menambah iman kita, untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan pada hari peringatan, yaitu kenaikan Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Kata Yesus, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi." Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga kepada ke-12 muridnya yang bersama-sama dengan dia di atas Bukit Zaitun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan berkata dia akan mengirim, akan memberikan apa yang dijanjikan Bapa kepada gerejanya, kepada murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Tetapi kamu harus tinggal, kamu harus menunggu di kota ini. Ya saudara, pada waktu Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya, dia 40 hari 40 malam menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dan saudara, pada hari yang ke-50, itu persis pada hari yang ke-50, itu hari Pantekosta, itu Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid di loteng Yerusalem. Mereka sudah bertekun dan setia berhimpun memuji Allah, menyembah Tuhan, saudaraku, dengan sehati sepikir, dan mereka bersama-sama menerima ya pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang telah dijanjikan itu. Itu sebabnya harapan saya, saudara dan saya dapat bertekun selama 10 hari ini, memberikan waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam roh-Nya, saudaraku, Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita.
Mari saudara, ini suatu kesempatan bagi kita sangat berharga karena kita hidup di akhir zaman. Ya, kita tidak mampu berjalan tanpa Roh Kudus. Ya, kita perlu kekuatan yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa janji Bapa itu untuk memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa. Ya, dengan kuasa. Dan kuasa itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, jadi kalau Roh Kudus itu turun, maka kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memperlengkapi murid-murid adalah kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Kuasa ini ada di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita. Dan Roh Allah yang tinggal dalam hati kita ini adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya murid-murid pergi memberitakan Injil dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, dan segala sesuatu takluk dalam nama Yesus. Haleluya. Karena mereka diperlengkapi dengan kuasa. Sebabnya gereja Tuhan yang hidup pada akhir zaman, saudara harus merindukan, yaitu kuasa ini. Saudara merindukan perlengkapan ini, saudara. Sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa Roh Kuduslah yang memberikan, yaitu buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh. Dan juga Roh Kuduslah yang memberikan karunia-karunia di dalam gereja. Dan ada 9 karunia yang diberikan oleh roh itu di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sebabnya mari saudaraku, kita rindu agar kita diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat ini. Kalau kita belajar dari doa Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 11, kita akan membaca di sana Injil Lukas pasal 11. Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Lukas pasal 11 dikatakan dalam ayatnya yang kedua, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara, pertama Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya doa ini, Bapa, dikuduskanlah namamu, dan jadilah kerajaanmu di surga seperti di bumi seperti di surga. Maaf saudara, di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu turun. Apa kerajaan Allah itu, saudara? Ya, kita perlu tahu kerajaan Allah itu apa. Di dalam Roma pasal 14, di dalam surat Roma pasal 14, kita membaca di sana bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, saudaraku. Ya, tubuh kita perlu makan dan minum, tapi jiwa dan roh kita juga perlu dipuaskan dengan makanan rohani dan minuman rohani. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 mulai,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Puji Tuhan. Rasul Paulus mendorong kepada jemaat yang ada di Roma dan memberikan penjelasan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan inilah yang kita terus pakai untuk melayani Tuhan. Melayani di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Melayani dalam urapan Roh Kudus. Melayani di dalam buah-buah roh dan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Sehingga firman Tuhan menyatakan bahwa kalau kita melayani dengan cara ini, maka Allah yang di sorga memberikan penghargaan kepada kita dan kita dihormati oleh manusia. Paulus mendorong jemaat yang di Roma, marilah kita mengejar yang berguna. Ini yang kita kejar, saudara. Kalau saudara berlari mengejar sesuatu, tentu saudara ingin mendapatkan apa yang saudara kejar. Amen. Ya. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita mengejar hal-hal yang rohani, ya saudaraku, dengan satu kerinduan yang dalam hati kita, pasti Tuhan memberikan. Karena di dalam Yesus mengajar doa ini, saudara, Tuhan Yesus memberikan yaitu pelajaran yang indah bagi yaitu murid-muridnya. Jadi kerajaan Allah itu agar nyata di atas muka bumi seperti di sorga. Ya, tentu suasana, ya, hati kita, sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran itu ada. Ya, itu kan suasana hati. Ya, kita alami. Itu sesuatu yang nyata, saudara, bukan abstrak. Orang sukacita di dalam Tuhan, ya, merasakan damai sejahtera, ada rasa kebenaran. Firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Dan di dalam Injil Lukas pasal 11 ini, saudara, Tuhan Yesus berkata, saya langsung aja melihat untuk ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jikalau anakmu minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran yang sangat indah di dalam doa ini. Bapa yang ditinggikan, Bapa yang dikuduskan dalam kehidupan kita, dan merindukan di tengah-tengah gereja ada hadirat Allah, di mana pekerjaan Roh Kudus itu nyata, kerajaan Allah itu nyata di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, kita sudah tahu bahwa bukti
bukti dari kerajaan Allah itu bukan soal makanan atau minuman, tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Satu contoh yang baik, Bapak yang ada di dalam dunia, saudara, dia tahu memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Kalau anaknya minta telur, dia akan kasih telur. Kalau anaknya minta roti, dia akan kasih roti. Dia tidak akan memberikan yang lain. Tuhan Yesus memberikan contoh ini menjadi satu perbandingan bahwa manusia yang jahat, ya, Bapak yang jahat aja kamu tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Itu sebabnya di dalam kita berdoa ini kita meminta, saudara, meminta agar Tuhan hadir, Tuhan ada menyertai kita. Saudara yang belum mengalami pengalaman penuh Roh Kudus, buka hati saudara, pujilah Tuhan, sembahlah Dia, agungkanlah nama Dia. Saya percaya hadirat Tuhan akan turun ke atas kita. Haleluya. Karena itu janji Bapa. Bapak tidak pernah ingkar janji. Segala janji Allah di dalam Yesus Kristus adalah ya dan amin. Tidak ada kata tidak. Pasti diberikan kepada kita. Janji itu pasti akan datang di dalam Dia. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari saudaraku, saya mengajak saudara di hari pertama ini, yaitu merindukan Roh Kudus. Mempergunakan kesempatan 10 hari ini dengan merindukan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, untuk memberikan kepada kita Roh Kudus dalam gereja-gereja berikutnya sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dengan renungan firman Tuhan ini, saudara semakin rindu dan saudara membuka hati bagi Dia, bagi Yesus Kristus Tuhan kita, agar di dalam setiap kehidupan kita, kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan saudara dan saya boleh merasakan jamahan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk menyembah Tuhan, berdoa, memuji nama Tuhan. Kita datang dengan suatu kerinduan hati yang paling dalam di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat hidup menerpaku. Aku di dalamku, tenangkan jiwaku, berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang di hidupku. Engkaulah perisaiku saat badan hidup menampakku. Firman-Mu di dalamku,
sampai kapanpun berdoa, karena Yesus selalu menopang di hidupku. Kurnya ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bertahan, karena Yesus selalu menopang di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Yesus, kita agungkan Dia, saudara. Kita tinggikan Dia. Dia ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Saya percaya Dia hadir di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namanya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami datang dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan menikmati persekutuan dari hari ke hari melalui kebenaran firman-Mu dan Roh-Mu yang bekerja, Tuhan. Biarlah Roh-Mu, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Engkau melawati kami, oh Yesus, di pastori ini, dengan anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang di rumah masing-masing, yang mengikuti acara ini, Tuhan. Doa 10 hari ini, Tuhan, Engkau ada di sana, Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang kurindukan, Tuhan. Kami hanya merindukan Engkau, kami hanya menyembah Engkau. Kami akan memuji Engkau, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Karena Yesus selalu menopang di hidupku. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Semua saudara-saudara semua, mulut saudara terbuka untuk Tuhan, terutama hati saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Karena saudaralah yang akan menerima janji itu. Janji Bapa itu diberikan kepada saudara yang percaya kepadanya, saudara yang sudah ditebus oleh darahnya, saudara yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Hati saudara adalah tempat di mana Roh Allah tinggal. Roh Allah mau diam di dalam hati saudara dan saya. Haleluya, Yesus. Berikan roh itu Tuhan. Karena Yesus selalu menopang di hidupku. Ibu Gembala akan berdoa, kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang Engkau janjikan bagi kami, Tuhan, di
mana hari Engkau berikan ketuangan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Semua gereja interdenominasi Tuhan, mereka sama-sama bersatu hati berdoa mengikuti kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada terkecuali Tuhan. Itulah adalah janji Tuhan bagi umat-Mu. Amin. Kami diminta, kami dimohon untuk fokus kepada Tuhan. Amin. Berlutut, sujud, menyembah, memohon, meminta daripada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau disanjung tinggi Tuhan. Kau disembah Yesus, terima kasih. Engkau memberikan roh penolong itu bagi kami. Amin. Roh Kudus yang ada memberi penghiburan Tuhan nyata benar di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, kami tidak, walaupun secara tubuh, secara Tuhan fisik ini kami terbatas, terpisah Tuhan, tetapi kami tahu kami memiliki roh yang satu di dalam Yesus, dalam Yesus, yaitu Roh Kudus yang mengurapi kami Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan anak Tuhan, itulah yang menghibur, itulah yang menguatkan di tengah badai hidup ini Tuhan. Kami akan berdiri menghadap itu semua bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Majelis, Bapak Reben Tuhan. Seperti hari-hari yang lalu sebelum pandemi terjadi Bapak. Kami juga berdoa untuk Tiara, untuk Ain, juga untuk Wanda Tuhan. Dimanapun mereka berada, Kau Allah yang memiliki roh penolong, roh penghibur yang akan memberi kekuatan bagi mereka. Kami berdoa untuk keluarga daripada Bapak Donald dan Ibu Reni. Dalam pemulihannya juga Ibu Reni boleh dipulihkan, disembuhkan, khususnya bagi Bapak Donald Tuhan. Lewat cucu yang dikasihi, Manda juga adik dengan mantunya Glory Tuhan. Mereka bersatu hati berdoa, memohon, meminta pemulihan itu terjadi. Kesembuhan yang mereka dapati akan terjadi juga Bapak. Pimpinlah Tuhan lewat 10 hari ini. Ada satu kebangunan rohani, kebangkitan rohani di mana anak-anak Tuhan berlutut, memohon, bersujud kepadamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi Oma Kori sebagai orang tua lansia, tetapi kami percaya dia juga bersama-sama dengan kami berdoa bersatu hati Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini selama 10 hari kami bisa bertahan adalah karena kasih Tuhan. Hari ini adalah hari pertama. Biarlah hari-hari selanjutnya kami boleh mengikuti bersamamu. Ada roh semangat, roh sukacita yang tidak bisa dibatasi. Begitupun juga dengan Ibu Eka yang ada di Bandung, didampingi dengan anak kekasih yaitu Wendy Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan tidak biarkan Tante Siska seorang diri Tuhan, tetapi ada kekuatan lewat doa-doa dari anak-anak Tuhan, doa-doa dari setiap anak-anak Tuhan yang memulihkan, menghiburkan Tuhan. Nyatakan kuat kuasa-Mu buat Tante Siska. Saat ini Om Diki dan Rama juga ada di pengadegan Tuhan. Engkau juga hiburkan untuk Om Diki. Kalau Om Diki ada sampai saat ini adalah karena mujizat Allah, kuasa Allah yang terjadi. Om Diki boleh disembuhkan, memorinya dipulihkan. Tuhan bukan karena dokter semata-mata, tetapi karena pekerjaan Allah, kuasa Tuhan. Sesuatu yang syaraf-syaraf yang halus yang Engkau ciptakan, Engkau pulihkan, ada perubahan yang terjadi. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya Tuhan bagi Vivi dan Saud. Biarlah Tuhan beri roh semangat, sukacita untuk senantiasa melihat Allah berkarya di dalam kehidupan mereka. Luar biasa Tuhan, Allah bisa membentuk siapapun, siapa saja yang terbuka hati. Ketuklah pintu, maka aku akan bukakan. Tuhan, ketika
Engkau mengetuk hati mereka berdua, maka Engkau masuk, duduk, diam, tenangkan segala hal di dalam rumah tangga mereka. Juga untuk kekasih daripada kakak daripada Vivi, Tuhan juga berikan kekuatan baginya. Ya Tuhan, Herman juga boleh dinyatakan kuat kuasanya Tuhan, sebagaimana Engkau berikan semuanya Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Kami percaya ada pemulihan buat Herman Tuhan. Kau tidak biarkan keluarga Bapak Tumangkasi Litonga bersama dengan Ibu Sarida, seiring sejalan mereka Tuhan, sampai masa masuk lansia ini pun mereka boleh merasakan Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tolong dalam pergumulan baik rumah tangga, anak-anak, bahkan untuk Samuel sekalipun anaknya yang paling kecil, Tuhan tolong. Mulai dari Ucok, Ani, Depi, kemudian Samuel. Terima kasih Bapa. Sebagaimana pujian mengatakan, kalau lain orang ditolong, maka kami juga. Tuhan sertai mereka. Kami berdoa untuk Ibu Titin Rohman yang ada di Serpong bersama dengan anak, bersama dengan cucu. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, sebagaimana Tuhan memelihara banyak janda-janda di dalam firman-Mu. Roh Kudus saat ini akan menghiburkan bagi Bu Titin. Berkati akan diri Tuhan, anak kekasih. Kami berdoa juga untuk keluarga Bandi dan Yayu. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu. Kami percaya ada waktu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mereka datang kepada Tuhan. Adalah roh penghibur, roh penolong bagi mereka. Untuk Pak Puji dan Silvi, begitupun juga Tuhan ketiga anaknya mereka Tuhan, yang Engkau percayakan, biarlah sehati sepikir mereka boleh ada dalam jam-jam doa ini Tuhan. Roh Kudus berikan penghiburan untuk juga Tuhan keluarga dari Ibu Sri, Mama Cindy. Tuhan juga nyatakan kuat kuasa, dan kami percaya Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan berikan penghiburan bagi setiap anak-anak Tuhan. Untuk kami keluarga Pastori, yaitu Tisha dan Mari, beri yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau sudah memberikan yang terbaik, mulai dari kandungan sampai dengan mereka Tuhan boleh tumbuh menjadi anak besar. Kemudian mereka boleh mengikuti semuanya Tuhan dalam proses kehidupannya, dan mereka boleh berhasil bekerja. Kami bukan apa-apa Tuhan, kami tidak memiliki apa-apa, kami hanya memiliki Engkau Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami. Tuhan sertai anak-anak kami, jaga lindungi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami hadapi, bersama dengan Yesus kami dapat melakukan perkara yang besar. Lindungi rumah kami Tuhan, pagari rumah kami dengan tentram malaikat. Kami serahkan, Tuhan percayakan di hari tua kami untuk merawat, mendidik, membimbing anak yang kecil ini, yaitu Hizkia. Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus jamah dia, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang mengganggu dia dalam masa pertumbuhan, maupun Tuhan melalui media-media yang tersedia, dia bisa terkendali Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami hanya punya Engkau Tuhan, kami hanya punya Yesus. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di anugerah maupun di sekeliling kami. Tuhan berkati Ibu Novi Lengkong bersama dengan Oma Julian yang sudah duduk di kursi roda, tetapi dalam nama Yesus, roh penghibur nyata, roh penghibur yang memberi kekuatan bagi Oma Julian bersama dengan Novi, mereka tidak ditinggalkan. Terima kasih Bapak. Kau berkati anak-anak Tuhan yang lain, Kau berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan yang ada di sekitar kami, persekutuan doa PAUK, bahkan PAUK sendiri yang ada di kalangan Kalibata City, boleh menjadi berkat dan kami boleh dipersatukan dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Haleluya. Amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita bisa ambil untuk berlutut. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kasih-Mu, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya saudara-saudara yang mengambil waktu untuk berlutut, mungkin saudara dengan duduk, ada yang berdiri, tapi mari saudara arahkan hatimu, menyembahlah kepada Tuhan, mengagunglah, agungkanlah Tuhan melalui bibir mulut yang memuji dan mengagungkan namanya. Haleluya. Sebab Dia ada menyertai kita, Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari saudara nikmati hadirat Allah, rasakan hadiratnya di tengah saudara, alami hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah tercipta kerajaan Allah itu, kehadiran Allah, pimpinan dan penyertaan dan kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, sehingga dalam hidup kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran oleh Roh Kudus itu. Haleluya. Glory, haleluya.
kasih Tuhan. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya Yesus, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Haleluya, 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 Yesus. Engkau yang termanis bagi jiwa kami Tuhan, Engkau yang selalu kami rindukan, Engkau yang selalu kami rindukan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
kami yang bertata dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari pertama. Saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus persekutuan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, mungkin dengan jam yang berbeda, tapi mereka rindu untuk senantiasa, yaitu hadirat Tuhan ada di tengah keluarga mereka, ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, malam yang pertama ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang bersama-sama berdoa, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami besok dengan jam yang sama akan mengambil waktu untuk bersama-sama lagi bersekutu, merenungkan firman-Mu, berdoa, menyembah Tuhan, mengagungkan, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengakhiri doa untuk hari pertama ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.